itu menyambut bulan Ramadan dengan rasa bahagia, dengan rasa cinta, rasa senangnya luar biasa. Ketika menyambut bulan Ramadan, maka haram jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Nah, melihat kondisi pada saat ini, bukan kita itu menilai orang-orang, tapi Al-Fakir sendiri ya, seakan-akan bukan rasa bahagia, cinta, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hilya Al-Qadri. Kali ini Al-Fakir akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa. Insya Allah penting bagi Al-Fakir dan juga pada umumnya bagi teman-teman sekalian. Yang mana kita akan membahas, berbincang-bincang, membicarakan sebuah hadiah dari Allah dan para nabinya, yaitu menyambut bulan berkah. Sudah tahu ya yang namanya bulan berkah, yaitu bulan Ramadan. Yang mana kata beliau kan sudah jelas, kata Nabi Muhammad SAW, Sa'ban sahrullah wa rajab sahri wa ramadana sahru umati. Jadi sudah jelas redaksinya dari Rasulullah dan kita merujuk dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa saya menyebut pertama sumber atau definisi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena pada zaman sekarang orang-orang itu kalau tidak dikeluari dari mana dasarnya, dari mana dalilnya, jadi sudah jelas ya kita membangga-banggakan bulan Ramadan itu karena termasuk hadiah atau bulan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalian itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena kenapa? Puasa itu adalah hari bahagianya para umat muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperkuatkan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kenapa? Karena bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, yang dimana daripada bulan puasa itu ada yang namanya bulan yang lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka biasakanlah diri kita dari sekarang sebelum bulan puasa, buat jadwal tentang ibadah kita. Yang belum terbiasa sholat sunnah, biasakanlah dari sekarang tilawahnya, tartilnya, dan membaca Al-Qur'annya, agar nanti ketika kita di bulan Ramadan kita mempunyai persiapan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita atur, yang terjadwal tadi, Bib. Iya. Jadi seakan-akan kita itu sudah siap sesuatu, artinya menghandle. Iya, Bib. Siap payung sebelum hujan, ya kan? Iya, Bib. Jadi sebelum kita berperang, jangan lupa pedangnya harus tajam. Jangan lupa untuk menahan panah dari musuh, kita harus siap juga itu benteng-bentengnya. Jadi itulah hikmah dari mempersiapkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu mengisi bulan Ramadan seperti halnya di bulan-bulan yang lain. Mungkin di bulan-bulan yang lain kita itu seakan-akan enjoy, sehingga bulan-bulan yang lain itu tidak ada suatu jadwal yang mana kita tidak menjadwalkan nilai-nilai ibadah. Jadi sangat rugilah, kata ulama itu, seseorang yang tidak peduli sama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Nah, ini Bib, Iya. saya sempat ditanya oleh seseorang, katanya setan-setan itu di bulan puasa itu dirantai katanya, diperunggu katanya, Bib. Nah, ya. Kenapa orang-orang itu di bulan puasa banyak yang tidak tahan, banyak yang membatalkan gitu. Sebenarnya yang setannya itu apa diri kita sendiri? Apa emang setan itu tidak diperunggu, Bib? Oke, siap. Al-Fakir akan menjawab. Tapi sebelum menjawab, kita jangan lupa merokok dulu. Oh iya, Bib. Menurut sependek pengetahuan Al-Fakir,
yang namanya manusia itu di antara dua. Yang tidak pernah salah itu, yang pasti benar itu hanya malaikat. Dan yang tidak benar, pasti melakukan salah terus, itu syaitan. Dan dan manusia itu mempunyai dua potensi nilai, yang mana manusia tersebut mempunyai nilai bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Karena apa? Karena ada nafsu. Sedangkan malaikat cuman diberikan akal, potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga otomatis dia itu tetap melakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia itu nafsunya yang sangat luar biasa. Jadi saya setuju sama kata ulama itu, memang di bulan Ramadan setiap setan, iblis guna untuk menggoda anak Adam itu memang dibelenggu. Jadi musuh kita sekarang itu bukan hanya setan, tapi nafsu kita. Jadi musuh kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan sebuah dosa, maksiat di bulan Ramadan, berarti seakan-akan kita itu lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek daripada setan. Karena pada saat itu setan dibelenggu. Tapi kita tetap melakukan sebuah perbuatan yang memang bertolak belakang dengan prinsip agama. Berarti kitalah yang sepatutnya kita sadar diri bahwa nafsu itu lebih berat. Seandainya nafsu itu tidak berat ya, maka bulan puasa itu tidak selama sampai 30 hari, bisa jadi ya 3 hari aja sudah cukup. Iya, Beb. Jadi saking luar biasanya itu nafsu. Berarti ini kesalahannya terletak pada diri kita ya, Beb ya? Berarti bukan Bisa terletak pada setan gitu ya, Beb ya? Bukan. Berarti setan itu kena fitnah sama manusia yang saat berpuasa melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Oh, berarti kena fitnah itu, Beb, setannya, Beb. Maka kata Jalaluddin Arumi itu, di kala bulan Ramadan, karena setan itu dibelenggu, diikat, tidak boleh menggoda pada anak Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang anak Adam itu melakukan maksiat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang mana itu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri kan, untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi tetap melakukan maksiat, maka kita itu yang lebih setan daripada setan. Afwan, Beb, berpindah pembahasan nih, tapi tetap terkait dengan bulan Ramadan. Banyak sekali para jamaah-jamaah dan para santri dan para orang-orang di sekitar belum mengerti, Beb. Jikalau sholat kan datangnya perintah sholat dan diwajibkannya sholat itu kan ketika Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad ya, Beb ya. Iya. Nah, ketika bulan Ramadan ini, Beb, kenapa bisa diadakan bulan Ramadan dan kenapa bisa dikatakan lebih baiknya daripada bulan-bulan yang sebelumnya, Beb, dan lebih bagusnya daripada bulan-bulan yang lain? Iya. Kenapa kok bulan Ramadan itu bisa ada, Beb? Bulan puasa itu asal mulanya apa, Beb? Asal mulanya bulan puasa, bulan Ramadan. Kan kayak sholat itu kan, Beb, asal mulanya umat Islam diperintahkan sholat dan diwajibkannya sholat itu kan karena adanya Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Nah, bulan Ramadan ini, Beb, banyak yang orang yang tidak tahu dan banyak orang yang masih belum paham ya, termasuk Al-Fakir sendiri, Beb, mau bertanya tentang asal mulanya diwajibkan gitu iya, ya di bulan Ramadan. Jadi menurut Al-Fakir, karena Al-Fakir masih belum menemukan sumber atau definisi awal mula kita itu diwajibkan untuk melakukan puasa. Tapi pendek pengetahuan Al-Fakir, menurut kacamata Al-Fakir ya, kenapa kita diwajibkan di bulan puasa itu berpuasa. Jadi kita itu untuk melawan hawa nafsu kita, jadi digunakan untuk berpuasa. Karena nafsu itu
seakan-akan kalau kita itu lapar, nafsu itu seakan-akan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan dosa-dosa atau sebuah maksiat karena badan kita lemah. Jadi seakan-akan kita itu menyiksa nafsu kita sendiri lah gitu. Kalau kata nafsu pengen itu, kita itu seakan-akan tidak mau. Jadi kata Jalaluddin Rumi, nafsu itu seperti anak kecil. Yang mana ketika anak kecil selalu dituruti kemauannya, maka ketika dia itu tidak dikasih, maka dia itu akan memberontak, akan marah pada orang tuanya tersebut. Karena memang sifatnya nafsu tersebut seperti anak kecil. Ketika kita pengen sesuatu terus nggak dikasih, pasti kita itu meskipun tidak nampakkan lah sebuah ekspresi keemosian kita itu seakan-akan ketika dihina itu pasti ada sebuah ngenes dalam hati kan, seakan-akan mungkin ada perasaan dendam, atau meskipun bukan dendam, kita itu mendoakan sesuatu yang memang tidak baik kepada seseorang tersebut. Awas ya nanti kalau perlu sama saya punya perlu sama kamu nggak ngebantu saya ya kan. Atau ketika kita pengen sesuatu cuman nggak dikonfirmasi sama teman kita tuh pasti ada sebuah kayak pikiran dendam lah. Awas nanti kalau butuh, lebih-lebih teman kita waktu di pesantren lah gitu. Jadi intinya bulan puasa menurut saya itu tidak lepas dari untuk melatih nafsu. Jadi kalau kita itu biasanya sering makan, akhirnya ditahan dari makan. Untuk minum, akhirnya ditahan untuk tidak minum. Jadi kalau kita memandang dari segi itu, jadi nafsu itu ya anak kecil, kalau dia selalu dituruti bahaya. Jadi kata ulama, dan nafsu itu memang tidak pernah tua sampai kapanpun, kecuali pemilik nafsunya itu mati, lalu nafsu ikut mati. Iya, Bib. Berarti kita harus bisa menghandle atau menyetir nafsu kita sendiri ya, Bib ya? Iya. Tapi ya kita harus ingat bahwa nafsu itu tidak sepenuhnya nafsu itu buruk. Oh, ada juga positifnya, Bib, nafsu itu, Bib. Karena kalau memang seumpamanya nafsu itu buruk, namanya juga buruk, itu seakan-akan kita itu seakan-akan kita merunut ke Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita itu diciptakan sebuah berpotensi buruk dalam hidup kita, padahal dunia ini tidak akan terlaksana dengan indah atau tidak akan berlanjut dunia ini tanpa adanya nafsu. Otomatis ketika seorang laki-laki sama perempuan, ketika nafsu tidak mempunyai nafsu, maka tidak akan berlanjut seorang anak keturunan. Maka dunia ini seakan-akan ya dunia kosong, bisa dikatakan kampung mati, kota mati yang sudah tidak ada orangnya. Iya kan? Jadi kalau ada seseorang itu mengatakan nafsu itu adalah sepenuhnya buruk, maka itu juga salah. Nafsu itu buruk ketika tidak memakai prinsip-prinsip agama. Tapi kalau nafsu itu berjalan sesuai dengan prinsip keagamaan, syariat, ya kan, tetap itu nafsu itu bahkan itu berpahala gitu. Berarti di samping sisi buruk ada juga sisi positifnya juga tentang nafsu itu, Bib. Iya, ada. Nah, terkait di bulan Ramadan ini, Bib, banyak orang sekali tidak paham dengan konteks Lailatul Qadar, yang dimana pada malam itu katanya ada 1000 kebaikan daripada hari-hari dan malam-malam sebelumnya, Bib. Boleh dijelaskan tentang Lailatul Qadar, Bib? Malam Lailatul Qadar itu memang sudah jelas dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan? Ya. Artinya di hadis juga beredaksinya bahwa lebih baik daripada 1000 malam.
Dan kalau kita tuh melakukan sebuah kebaikan di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar, maka lebih dahsyat lagi itu pahalanya, ya kan. Jadi seakan-akan sih malam Lailatul Qadar itu bagi kita itu supaya termotivasi. Artinya ketika kita itu bernafsu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita itu pasti selalu istiqomah dalam melakukan amal-amal ibadah atau zikir-zikir yang kita kerjakan pada malam itu. Sedangkan memang banyak ikhtilaf dari para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil atau tanggal dari 10 ke atas atau 20 sampai ke 30, ya kan. Ya, Supaya kita itu makin semangat lagi. Artinya meskipun kita sendiri tidak menemukan atau tidak mendapat malam Lailatul Qadar, sebenarnya sudah mendapatkan dari hasil jerih payah kita sendiri, daripada kita tidak melakukan berupaya untuk mendapatkannya. Berarti dalam artian Lailatul Qadar itu Bib, tidak pasti bertepatan pada malam apa, tanggal berapa, dan jam berapa gitu Bib ya? Iya. Maka hikmahnya kita itu kalau memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi dari awal kita malam pertama bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan gitu. Karena memang ikhtilaf ulama, seandainya sudah ditentukan malam Lailatul Qadar itu pada tanggal malam 27 bulan Ramadan kan, jadi orang itu berbondong-bondong ibadahnya full di sana. Jadi pada tanggal yang lain seakan-akan kalau tidak dirahasiakan Lailatul Qadar gitu kan, jadi dianggap biasa-biasa. Karena dirahasiakan, jadi ada sebagian memang daripada tanggal 10 ke belakang sudah menyiapkan tentang ibadah apa yang harus dihatamkan, apa yang harus dibaca. Kenapa Bib Allah Ta'ala itu merahasiakan malam Lailatul Qadar Bib? Yaitu biar seseorang itu semangat dari awal, bukan berketepatan di satu malam saja. Saya Al-Fakir sendiri sih masih kurang paham tentang malam Lailatul Qadar, cuman sedikit mengetahui lah tentang sekilas tentang malam Lailatul Qadar itu, hikmah dan faedahnya. Jadi ya cuman itu yang Al-Fakir saya tahu. Adakah motivasi buat para penonton dan para viewers ini Bib menjelang untuk bulan Ramadan ini Bib? Motivasi, pesan buat teman-teman sekalian, bulan Ramadan itu bukan bulan yang mana kita harus balas dendam, dimana kita itu tidak makan tidak minum sehari full, terus pas maghrib kita akhirnya bebas balas dendam dalam berapa jam itu kita tidak makan tidak minum. Jadi intinya bulan Ramadan itu melatih nafsu kita. Jangan sampai kita itu sumpamanya nih balas dendam, oh besok nggak makan, ayo kita sahur makan banyak-banyak. Jadi kita itu masih belum tahu hakikat Ramadan, padahal hakikat daripada bulan Ramadan tersebut untuk mengekang nafsu kita. Jadi untuk terbiasa, nafsu itu terlatih kepada agama gitu. Jadi nafsu itu dikonsep dengan agama, sehingga kita itu bisa meminimalisir lah mana yang baik untuk nafsu dan mana yang buruk untuk nafsu kita. Oh ini Bib, ada satu lagi komentar dari teman-teman penontonnya beliau ini bertanya, pada bertepatan waktu imsak Bib, apakah itu waktu azan dikumandangkan ketika kita meminum itu batal? Apakah adzan itu hanya peringatan meskipun kita minum itu tidak batal Bib? Waktu imsak. Iya Bib. Imsak itu sebenarnya sebuah peringatan sih, meskipun kita sumpamanya makan atau minum itu ya
nggak apa-apa lah menurut Al-Fakir. Tapi batas finish dari imsak tersebut itulah adzan. Kalau seumpamanya masih dilanjut makan dan minum, kita ngerokok pas adzan, ya tetap batal lah batal gitu. ya. Kan Tapi kebanyakan kalau masalah imsak sih itu adalah sebuah peringatan supaya kita itu tidak enteng lah gitu. Berarti sekarang udah fair bahwasanya jikalau saat adzan rokok, air kita harus matikan, air kita tidak boleh minum gitu, Bib. Iya. Oh, kan kebanyakan, Bib, ada sebagiannya termasuknya saya, Bib. Kalau masih adzan itu masih minum, Bib. Soalnya pikiran saya itu, oh adzan belum selesai, kata saya, kan cuman peringatan ini, Bib. Nah, udah adzan baru kita rokok dimatiin, terus minum disudahin gitu, Bib. Iya. Kan banyak yang salah paham tentang imsak ini, Bib. Padahal adzan itu bukan pembatas. Itu adzan itu menurut saya itu bukan artinya bukan pembatas tentang masalah kita itu boleh makan atau minum, tapi adzan tersebut kita itu untuk sholat gitu ya kan. Artinya ayo kita siap-siap sholat, bukan pembatas dari kita itu harus tidak makan gitu. Jadi tetap kita itu batal. Ya mungkin ada ikhtilaf ulama sih, mungkin bisa ada yang boleh, tapi wallahu alam, yang selintas pengetahuan saya emang seperti itu. Di kalangan tidak mengklaim artinya jawaban saya itu paling benar, tidak. Artinya masih dalam tahap pembelajaran. Semuanya ada yang ikhtilaf, beda pandangan, pikiran, ya labak sah gitu. Iya, Bib. Dari tadi ya kok Ustadz sendiri yang nanya terus. Sekarang saya mau balik nanya. Saya tidak tahu apa-apa, Bib. Ini ya, cuman apa-apa, tentang artinya curhat tentang masalah kebaikan lah gitu. Iya, Bib. Terutama bagi Al-Fakir sendiri. Khususnya ya bagi Al-Fakir lah gitu. Ya pada umumnya semuanya ini bermanfaat, bincang-bincang kita tentang masalah kebaikan. Ya alhamdulillah. Ya ini saya mau bertanya nih Ustadz. Ya, Bib. Jikalau saya tahu, Bib, saya jawab. Kalau enggak tahu, Bib, ya seporanya, Bib. Ya seburannya nggak apa-apa. Ya, Bib. Tapi sebelum menjawab, saya minum kopinya dulu, Bib. Iya. Ada serok moro nih, Kak. Iya, Bib. Mau nanya, Bib. Bagaimana seseorang itu ketika berpuasa sudah terlatih kan sebulan full tidak pernah bolong puasanya, tapi pas bulan puasa selesai, yang mana makna dari bulan puasa tersebut hakikatnya itu kan melatih nafsu, tapi pas selesai bulan puasa kita itu seakan-akan nafsu itu makin merajalela lagi gitu. Itu menurut Ustadz itu bagaimana tanggapannya? Ya, menurut saya sih kembali lagi konteks kepada nafsu lagi, Bib. Nah, jikalau tadi kata sampean, jikalau kita bulan puasa itu nafsu itu lemah, nafsu itu tidak bisa memberontak, ya karena ada unsur kita itu lemah, Bib. Gak makan, gak minum, sehingganya kita untuk berinteraksi, melakukan hal-hal seperti mau jalan atau mau kemana mau nonton ini kan mood kita itu, Bib, dikit, Bib. Karena kenapa? Kita kelaparan, gak sempat untuk memikirkan nafsu dan hal-hal yang lain. Ketika setelah puasa, Bib, nafsu itu kan kembali lagi bergejolak. Karena kenapa? Karena mendapatkan stamina, Bib. Stamina ya. Nah, mendapatkan karena tidak lagi berpuasa. Karena kan? Tidak lagi berpuasa. Tapi jikalau kembali lagi kepada kemauan, jikalau orang tersebut memang benar-benar mau dan memang betul-betul ingin baik dan tingkahnya atau nafsunya itu seperti halnya
seperti di bulan puasa atau di bulan Ramadan, maka mulailah dari barang kecil. Artinya istiqomah. Ya. Kalau kata saya sih istiqomah lah, Bib. Terus ini lagi Ustadz, jadi kan kebanyakan kita tuh mengambil lagi redaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, yang mana kata beliau, ketika seseorang itu menyambut bulan Ramadan dengan rasa bahagia, dengan rasa cinta, rasa senangnya luar biasa, ketika menyambut bulan Ramadan maka haram jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Nah, melihat kondisi pada saat ini, bukan kita itu menilai orang-orang, tapi Al-Fakir sendiri ya, seakan-akan bukan rasa bahagia, cinta, senang terhadap bulan Ramadan, bahkan bukan itu ya kan, artinya waduh saya ini nggak bisa merokok nanti bulan Ramadan, waduh saya ini nanti nggak bisa makan nih, seakan-akan bulan puasa itu suatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu suatu penjara lah gitu. Karena di bulan Ramadan tersebut kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan lain sebagainya, kita dicegah. Itu bagaimana itu Ustadz ketika menyikapi masalah seperti itu? Aslinya kita kembali lagi pada posisi pemikiran kita masing-masing lah ya Bib ya. Kalau bulan Ramadan dijadikan hal yang menakutkan dan mengerikan bagi kita, itu adalah pemikiran yang sangat sembrono dan yang sangat keliru kata Habib. Karena kenapa? Kata tadi sampai menjelaskan bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan yang dimana itu kebahagiaannya umat muslim. Yang dimana kebahagiaan umat muslim itu bukannya, sekarang orang salah mengartikan Bib. Di bulan puasa mereka kebahagiaannya itu digunakan untuk tidur seharian full. Benarlah tidur itu di bulan puasa itu ibadah, mendapatkan pahala. Cuman ada batasannya. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat, itu bukannya ibadah Bib. Bukan mendapatkan pahala, melainkan itu ya puasa kita sia-sia, ya kita mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat gitu. Nah sekarang banyak orang yang salah artikan kebahagiaannya umat muslim. Sekarang taraweh, ya termasuk saya sendiri waktu masih kecil, main kejar-kejaran, polisi-polisian, main kembang api, main merecon, main petasan. Mereka kira kebahagiaan umat muslim ketika bulan Ramadan itu seperti itu. Nah, kalau kata saya ini versi saya. Kalau jikalau antum semua mempunyai versi, boleh ditulis di kolom komentar. Versi kalian saat di bulan Ramadan itu bagaimana? Kalau versi saya saat di bulan Ramadan itu yang diartikan kebahagiaannya umat muslim yang dimana satu kali kita melakukan kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan 10 kebaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di bulan Ramadan ini sampai di neraka pun Allah Subhanahu wa taala siksanya ringankan. Apalagi kita yang masih hidup di dunia ini. Nah, jadi poinnya adalah yang dimaksud kebahagiaan seluruh umat Islam, yang dimana kan sudah jelas tadi oleh Habib dijelaskan bahwasanya kita itu harus bahagia karena bulan Ramadan ini yang dimana satu, semua pahala kita yang asalnya satu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10. Dan dimana bulan puasa tersebut memiliki malam yang begitu mulia, yaitu malam yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia itu daripada 1000 malam-malam lainnya, yaitu adalah Lailatul Qadar. Maka kita harus tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan seringlah menyebut nama Allah dan seringlah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi jikalau diartikan, aduh bulan puasa saya tidak bisa merokok,
Ya mungkin kalian selamat dari penglihatan manusia, merokok di dalam WC, merokok di dalam kelas, tapi kalian tidak selamat di penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan beban. Orang bisa itu karena terbiasa. Maka jikalau kalian ingin bisa, maka biasakanlah. Insya Allah jikalau kalian terbiasa, pasti kalian akan bisa. Itu sekedar sepengetahuannya Nabi. Mohon maaf kepada seluruh netizen yang menonton video ini. Jikalau ada kesalahan dan kekeliruan, tolong ditulis di kolom komentar. Karena sudah biasa kata Nabi Muhammad SAW, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Jadi jikalau ada kekeliruan dan kesalahan, tolong ditulis di kolom komentar. Nah, karena ini kita sekedar sharing ilmu. Jadi kalau ada yang salah dari pembahasan kami berdua, tolong ditulis di kolom komentar. Oh begini Ustadz, itu keliru. Gak apa-apa, malah saya senang tata letak kesalahan saya itu bisa ditemukan gitu.